Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Tentunya nih buat kalian semua. Gimana keadaannya sekarang? Aku harap semuanya baik ya. Oh ya teman-teman, gimana menghadapi keadaan sekarang yang new normal? Aku harap kita bisa berdiri bareng lagi ya ntar. Oh ya teman-teman, sebelum ibadah, aku mau kasih beberapa info nih. Tetap ikuti ibadah TX setiap hari Minggu jam 11.30 di channel YouTube-nya dan di IG Live-nya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube-nya dan follow IG-nya biar kalian gak ketinggalan info-info menarik dan like IG-nya. Oh ya teman-teman, sebelum ibadah online ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini atas berkat-Mu. Pada hari ini kami ingin beribadah online dan kami jemaah kami dari awal sampai akhir. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu dan Engkau kami doa. Haleluya. Amin. Oke guys, lebih santai God bless you. Selamat beribadah. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Dalam firman Tuhan, Parakletos bukan saja menunjuk kepada Roh Kudus, tetapi juga kepada Yesus Kristus. Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan di sini dikatakan kata pengantara, yaitu arti dari bahasa Yunani aslinya adalah Parakletos. Jadi Parakletos juga menunjuk kepada Yesus dan juga kepada Roh Kudus. Kita lihat dari Yohanes pasal 14 sebelumnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ngomongin Parakletos, penasihat, guru, dan juga penolong itu bukan saja bicara tentang Roh Kudus, tapi juga Yesus, yaitu sama-sama menjadi penolong. Yesus juga menolong banyak murid-muridnya. Yesus juga menjadi guru buat pada murid-muridnya, dan juga Yesus juga memberi kesembuhan. Yesus juga menyembuhkan. Yesus juga menasihati. Yesus juga memberi sebagai pengantara buat kita. Dan ini yang terjadi. Itulah yang disebut Parakletos. Dan sedangkan Parakletos sendiri memiliki arti, yaitu para yang artinya adalah di samping kita. Jadi ketika orang ada yang dipanggil di samping. Dan klesos adalah memanggil. Jadi artinya Parakletos adalah kita memanggil penolong seseorang untuk ada di samping kita. Nah, ini yang arti dari Parakletos. Yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkaulah sumber pengharapan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Halo semuanya, shalom guys. Berjumpa lagi di minggu yang masuk ke minggu keempat ya.
karena di bulan ini ada 5 minggu. Dan kita boleh percaya bahwa sampai di minggu ini kita masih masuk di Pekan Pentakosta. Dan kita akan bicara tetap tentang Roh Kudus, melanjutkan di minggu yang sebelumnya yang sudah kita sempat sampaikan tentang Parakletos, Roh Kudus. Nah, sebelum kita mendengarkan lanjutan yang kita sudah sampaikan dan kita sudah dengar di minggu yang lalu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, berkati kami, supaya kami boleh menerima rahmat rancangan Tuhan yang lebih lagi memimpin jalan hidup kami dan pengenalan kami akan Tuhan, sehingga kami boleh berjalan seturut kehendak Tuhan dan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Nah, guys, kita udah bicara tentang Parakletos. Artinya Parakletos itu apa? Yaitu para dan kaleo. Dan kalau di minggu lalu kita udah dengar tadi review khotbah yang minggu lalu. Dan kita juga tahu bahwa ada nama lain dari Parakletos atau Parakaleo. Kita tahu kemarin kita udah bicara nama lain. Yang pertama adalah helper sebagai penolong, yang kedua adalah comforter sebagai penghibur, dan yang ketiga adalah sebagai counselor, sebagai penasehat. Dan kita mau lanjutkan di minggu yang saat ini. Sekarang kita ngomong keempat, yaitu tentang advocate, yaitu pembela. Ini nama yang lain. Jadi dalam suatu persidangan kita tahu ada jaksa penuntut tuh yang meng-accuse. Dan kita juga tahu ada satu lagi yaitu advocate atau pembela, lawyer dan yang lainnya itu dalam suatu persidangan. Nah, sekarang dalam sebuah firman kita tahu bahwa kemarin kita udah dengar, dan ini adalah kata yang tadi yang saya sebut adalah nama allos, penolong yang lain, Parakletos, yaitu Parakletos yang sama, Yesus dan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan berkata Yesus adalah pembela di hadapan Bapa, dan kita melihat bahwa semua itu di dalam firman Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 34, demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, di surga kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang membela kita di hadapan Bapa. Nah, selama kita hidup di bumi ini, kita punya Roh Kudus yang membela hidup kita. Dan mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi iblis sukanya menuntut hidup kita, mendakwa kita dengan berbagai macam tuduhan yang membuat kita rasa bersalah. Dan kita merasa bahwa waduh ini dosa banget, aku tuh kayaknya terbuang sekali, kayaknya aku tuh bener jauh sekali, kayaknya aku tuh udah gak layak banget sama Tuhan, gue tuh udah jelek banget hidupnya, gue tuh udah hancur, bejat. Hey man, saat ini mungkin kamu dalam kondisi yang kamu rasa bahwa kamu tidak layak, kamu berdosa, kamu berkata dirimu benar-benar hancur, kamu berkata dirimu tidak layak di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan iblis untuk menuduh, menuntut dalam hidupmu. Tetapi kau harus ingat, masih ada koma, belum titik. Ada koma. Kenapa? Ini dia, bahwa kita tahu ada Roh Kudus yang berperan sebagai advokat, pembela kita, yang dikatakan bahwa dia bersaksi bersama-sama dengan Roh Allah. Kita bersaksi dengan Roh Allah di hadapan Yesus dan memberikan keteguhan di dalam hati kita bahwa darah Yesus sanggup menyucikan setiap kesalahan kita, setiap dosa kita. Darah Yesus sanggup mengubahkan hidup kita. Dan darah Yesus yang juga sanggup menjadikan hidupmu berharga. Apapun yang sudah dilakukan dan yang dia accuse oleh iblis dalam hidupmu, ingat, Roh Kudus memiliki peran untuk membelamu, mengingatkan bahwa kematian Yesus, darah Yesus memberikan kita perubahan demi perubahan, memberikan kita kemenangan, memberikan kita dilayakkan, diterima oleh Tuhan.
oleh karena kuasa darahnya, oleh karena setiap kematian Kristus dalam hidup kita, dan sehingga kita boleh menjadi anak. Amin. Itu yang dikatakan. Nah, Parakletos yang dikatakan advokat yang keempat tadi. Lalu sekarang yang kelima. Arti dari Parakletos yaitu adalah encourager atau penyemangat atau yang mendorong, memberi kuasa. Dalam Lukas 24 ayat 49 kita akan baca. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan disuruh tunggu supaya kamu dilengkapi dari kuasa yang maha tinggi. Dan kita lihat Kisah Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini Roh Kudus turun ke atas kamu, artinya engkau menerima kuasa. Amin. Pribadi Roh Kudus yang memberikan hidup kita memiliki kuasa. Jadi encourager sebagai seorang pribadi yang memberi semangat, pribadi yang memberi motivasi, semangat untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan kita sendiri. Nah, Zakaria 4 ayat 6 berkata, maka berbicara ialah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Dan inilah firman Tuhan yang kita mau ingat. Karena bukan dengan keperkasaan dan dengan kekuatan, tetapi karena Roh Kudus. Karena Roh Tuhan yang memberi encourage, yang memberi motivasi, yang memberi pendorong, yang memberi kuasa. Karena pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Dan inilah yang dikatakan Parakletos encourager. Haleluya. Kalau lihat Markus 13 ayat 11 berkata, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab kamu yang berkata-kata, bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi di sini Yesus bilang kepada murid-muridnya, jadi kalau kamu digiring kepada orang yang menuntut kamu, jangan kamu khawatir dengan apa yang kamu katakan. Katakan apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, dan katakan. Karena sebab bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata dan memampukan murid-murid Yesus untuk berkata-kata. Ya, dan saat itulah Roh Kudus yang mengaruniakan perkataan-perkataan yang untuk disampaikan. Itulah encourager. Pada saat ketika murid Yesus tidak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri, itulah ketika saat mereka bisa melakukan dengan kuasa Parakletos, Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi teman-teman, Parakletos dalam konteks encourager sebagai pendorong, motivator, penyemangat, kuasa. Itu mengingatkan kita bahwa, hey, jangan engkau merasa rendah diri karena engkau nggak bisa. Apalagi merasa engkau muda. Apalagi merasa, aduh gue masih kecil. Aduh gue masih kayaknya, aduh. No. Tuhan bisa menggunakan dengan banyak cara untuk mendatangkan kemuliaannya. Asal di situ namanya ditinggikan, namanya dia muliakan, maka dia akan hadir dan dia akan memberikan kemenangan dan keselamatan. Amin. Jadi kalau hari-hari ini engkau lagi ribet dengan kondisi yang ada di rumah, mungkin orang tuamu komplit tetapi tidak komplit dalam iman mereka. Mungkin yang satu imannya masih A, yang satu imannya B, dan mereka mungkin tidak masuk ke gereja, yang satu bisa masuk ke tempat ibadah yang lain. Oke, it's okay. Tetapi dengar baik-baik. Ketika engkau sudah tidak bisa lagi berkata-kata, ketika engkau sudah tidak bisa mampu untuk melakukan dengan apa yang kau bisa lakukan, Roh Kuduslah Parakletos encourager yang sanggup menuntunmu untuk engkau melakukan apa yang bisa engkau lakukan. Saya ingat waktu ketika saya percaya Yesus, pertama kali dalam keluarga saya yang pertama menerima Yesus, mungkin orang tua saya dari papa kandung saya, Kristen dari kecil, dari kandungan mungkin. Tetapi
saya belum melihat Kristus dalam kehidupan papa saya pada waktu itu. Hanya saya percaya bahwa cara Tuhan menaruh dan memanggil saya melalui keluarga yang saat itu menarik sekali. Apa yang terjadi pada waktu kehidupan orang tua saya. Dan lahirlah saya sebagai anak pertama. Dan ketika kehidupan kami dari kecil sampai besar, wow, luar biasa. Dan saya belum percaya Yesus pada saat itu sampai usia saya remaja. Nah, ketika Kadon remaja, Kadon cari jati diri dengan sebaik-baiknya. Waduh, yang mana nih yang terbaik buat Kadon? Tetapi pada waktu itu Tuhan memanggil Kadon. Tuhan yang mengambil Kadon dari kehidupan yang jahat, kehidupan yang benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk menjadi anaknya. Tadi kalau Kak Don bilang tentang Roh Kudus sebagai pembela, betul. Kak Don itu dulu udah ngerasa gak ada yang bisa bela Kak Don. Kehidupan Kak Don ngawurnya luar biasa, jahatnya luar biasa, bejatnya luar biasa. Kayaknya kalau masuk surga itu butuh banyak melakukan keperbuatan baik. Mungkin kalau Kak Don bisa hidup 3 kali selama 100 tahun, mungkin Kak Don bisa cukupkan itu perbuatan baik Kak Don jumlahnya. Tapi kayaknya gak bisa karena saking banyaknya perbuatan jahatnya. Kak Don bingung pada waktu itu dan akhirnya Tuhan Yesus memanggil dan memilih Kak Don menjadi anaknya. Dan Kak Don melihat, wow, saya punya pembela yang besar. Saya punya pembela yang ajaib dan yang agung. Dan dia membela kehidupan Kak Don waktu itu yang merindukan figur papa, merindukan keluarga yang seperti keluarga teman-teman yang lain. Tetapi Kak Don percaya Tuhan pakai papa Kak Don, Tuhan pakai kondisi keluarga untuk menjadikan Kak Don sampai saat ini seperti sekarang. Dan yang Kak Don melihat adalah Roh Kudus yang menjadi pembela Kak Don. Dan yang kelima, Roh Kudus yang menjadi encourager, penyemangat. Dan saat-saat Kak Don saat lemah, saat gak bisa ngelakuin apa-apa lagi, melihat kondisi ke orang tua, melihat kondisi ke ekonomi, melihat kondisi sekitar dan kehidupan Kak Doni saat itu. Kak Doni merasa, aduh, rasanya mungkin Kak Don bukan lagi bisa seperti sekarang. Kalau mengikuti keinginan Kak Doni, mungkin Kak Doni udah melarikan diri dan hilang daripada peredaran di rumah Tuhan. Tetapi Kak Doni percaya pada waktu itu Roh Kudus yang memberi semangat, yang terus mengatakan dan memberikan kekuatan di hati Kak Don dan beri kuasa untuk berkata, engkau adalah kepala bukan ekor. Yang berkata, engkau akan dijadikan lebih lagi dari yang sebelumnya. Engkau akan diangkat Tuhan. Wah, Kak Don diterima itu dan Kak Don dipercaya. Dan Roh Kudus yang beri semangat dan pendorong dan kuasa itu membuat Kak Doni boleh semakin hari semakin lebih lagi mengenal akan kebaikan Tuhan dan melihat apa yang menjadi pribadi Roh Kudus, pribadi Tuhan dalam kehidupan Kak Doni. Dan Kak Don melihat, percaya bahwa Roh Kudus adalah sang encourager sejati. Karena ketika teman sahabat kita gak bisa menemani kita di samping kita pada waktu kita lagi down, mungkin kakak atau adikmu juga gak bisa nemenin kau pada waktu kamu lagi drop. Mungkin papa mamamu gak bisa nemenin kamu pada waktu kau lagi bete dan sedih-sedihnya. Tetapi Roh Kudus sanggup dan pribadi satu-satunya yang hadir. Apalagi ketika engkau panggil para kaleo, engkau minta Tuhan tolong, beri aku kekuatan. Dia yang sanggup memampukan kita, amin. Amin. Dan yang keenam, yang terakhir, kita tahu kita bahwa Roh Kudus nama lainnya adalah intercessor atau kita tahu adalah pengantara. Nah, ini bisa didengar atau kita tahu kata pengantara intercessor ini dalam konteks pendoa syafaat, doa syafaat sebagai pengantara. Nah, itu yang kita tahu, intercessor, pengantara atau pendoa syafaat gitu. Roh Kudus itu punya peran, fungsi sebagai pengantara antara kita kepada Allah. Dan dia membantu kita untuk berdoa dengan doa yang tidak bisa kita ucapkan. Dan Roh Kuduslah yang berkata. Dan demikian juga Roh membantu kita. Kita lihat dari Roma 8 ayat ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi waktu kita berbahasa roh, itu Roh Kudus yang berdoa untuk kita kepada Allah. Dan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ini dikatakan intercessor. Jadi kita tahu bahwa ada kata dari Parakletos. Nah ini dia. Jadi teman-teman, kita kalau ngomongin bahasa roh, kita akan punya satu sesi sendiri ngomongin tentang itu. Tetapi ini yang ditanamkan buat kita, bahwa nama lain daripada Roh Kudus, Parakletos, adalah intercessor, pengantara. Dan teman-teman, percayalah bahwa Tuhan mau kita menjadi dan memiliki pribadi intercessor, Roh Kudus yang memiliki pengantara antara kita kepada Bapa. Dan dia mau kita dibangkitkan. Dia mau roh kita makin lama makin luar biasa. Dan ketika saat itu kita berdoa dengan kata-kata yang tidak mampu kita ucapkan. Dan kita tahu ada keluhan-keluhan yang tidak bisa kita sampaikan. Dengan bahasa roh lah kita bisa berkata-kata. Dan Roh Kudus lah yang memampukan kita, yang berdoa untuk kita, supaya kita datang kepada Bapa dengan segala keluhan, dengan segala apa yang ada dalam hati kita yang kita mau sampaikan yang tidak bisa terucapkan. Oke gitu teman-teman. Nah jadi ada 6 kata. Nama lain daripada Roh Kudus, Parakletos. Oke. Dalam firman Tuhan yang kita sudah dengar dari minggu yang lalu dan minggu yang ini. Jadi ini bukan cuma Roh Kudus, karena Yesus juga dibilang Parakletos, tetapi Roh Kudus digambarkan sebagai Parakletos, penolong yang lain, atau yang alos, artinya yang sama, penolong yang sama. Dan ingat lagi, yang pertama adalah helper, yang kedua adalah comforter, yang ketiga adalah counselor, yang keempat adalah advokat, yang kelima adalah encourager, dan yang keenam adalah intercessor. Jadi pribadi yang juga penolong, yang menjadi penghibur, yang menjadi penasehat, yang menjadi pembela, dan yang menjadi penyemangat kita, pendorong kita, dan yang menjadi pengantara kita. Amin. Dan kiranya apa yang menjadi hari ini, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi hati yang hari-hari ini kayak, Tuhan apa sih ini yang Tuhan mau dalam hidupku, yang menjadi segala bentuk pertanyaan dalam hidupmu. Ingatlah, kita punya Yesus Kristus yang memberikan penolongnya buat kita, yaitu Roh Kudus, dan dia punya kuasa yang sama. Dia juga penolong yang sama seperti Yesus. Dan pribadi yang satu ini pasti memberikan kita kemenangan demi kemenangan untuk kita boleh melewati hari-hari musim kehidupan kita. Ketika kita saat-saat lagi down, jatuh, lagi gak enak, lagi bete, lagi full loading, lagi gak nyaman hidupnya. Dia yang sanggup menolong, dia yang sanggup menghibur, dia yang sanggup menasihati kita, dia yang sanggup membela kita, dia yang sanggup menyemangati kita, mendorong kita dengan kuasa. Dan dia yang juga menjadi pengantara antara kita kepada Bapa. Amin. Dan jangan khawatir, ketika engkau punya Kristus, dia memberikan penolong itu, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Dan di dalam pekan Pentakosta ini, datang kepada Bapa dengan segala keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan, dan biar kita bawa di dalam doa dan dengan bahasa roh. Dan kita bisa tahu bahwa Tuhan, Bapa, sanggup mendengar apa yang menjadi doa-doa kita. Amin. Dan kiranya Tuhan memberkati hidupmu. Apapun yang saat-saat ini kau alami, apa yang saat-saat ini kau gumuli, apa yang saat-saat ini kau impikan dan doakan, biarlah Roh Kudus yang menuntunmu ke dalam jalan yang menjadi jalannya Tuhan. God's way still the best way. Ingat itu. Amin tuh firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan berikan buat kami. Dan jadilah seperti yang Tuhan mau. Dan terima kasih untuk kami boleh lebih mengenal lagi Parakletos, Roh Kudus yang mengubah hidup kami, yang sanggup menjadi pembela kami, yang sanggup menjadi pendorong, penyemangat hidup kami, yang sanggup menjadi pengantara dalam hidup kami.
dan penolong hidup kami, penasehat ajaib, dan juga yang memberi penghiburan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, terima kasih. Engkau menolong, Engkau yang memberikan kekuatan demi kekuatan dalam hidup kami. Tolong Tuhan buat keluarga-keluarga, orang tua, anak, teman-teman yang remaja-remajamu, anak mudamu yang saat ini kesulitan menghadapi pandemi corona, baik dalam financial, baik dalam belajar di sekolah, baik dalam mengalami setiap ketidaknyamanan ketika mereka tidak sanggup, tidak bisa melewati pelajaran dengan baik karena keterbatasan komunikasi dalam Zoom dan yang lainnya. Tolong Tuhan, Engkau memberkati dan memberikan kekuatan dan menghibur dan memberikan pembelaan dan kuasa untuk mereka boleh melewatinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Adik-adik dan teman-teman, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you. See you next Sunday. Bye-bye.